Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Ratnasari dari kelas 6C Manajemen dengan NIM 19106623245. Di video saya kali ini, saya akan membahas materi tentang pelaku dalam kegiatan ekonomi. Kemudian submateri yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama tentang kegiatan ekonomi, yang kedua tentang macam-macam dari kegiatan ekonomi, dan yang ketiga yaitu tentang sektor dari pelaku kegiatan ekonomi. Baiklah, submateri yang pertama yaitu tentang pengertian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang atau perusahaan maupun suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Baiklah, submateri yang kedua yaitu adalah macam-macam dari kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan ataupun menciptakan suatu barang maupun jasa yang bisa bermanfaat dan dapat digunakan. Kemudian faktor-faktor dari produksi yaitu yang pertama adanya tenaga kerja, yang kedua adanya modal, yang ketiga adanya keahlian, dan yang keempat adanya sumber daya alam. Dalam kegiatan produksi, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Baiklah, kegiatan yang kedua yaitu adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Nah, tujuan dari kegiatan distribusi ini tentunya adalah untuk menyalurkan barang secara merata kepada konsumen. Nah, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Baiklah, kemudian yaitu faktor-faktor dari kegiatan distribusi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu faktor produk. Nah, pada faktor produk ini hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu pertama yaitu nilai dari barangnya tersebut, kemudian besar dan beratnya dari satu barang, kemudian mudah rusak atau tidaknya satu barang tersebut, dan serta bagaimana keluasan lini produknya. Kemudian yang kedua yaitu faktor pasar. Hal yang harus dipertimbangkan dalam faktor pasar ini yaitu seberapa besar jumlah pembelinya, bagaimana letak geografisnya, kemudian berapa besar jumlah pesanannya, dan bagaimana kebiasaan dalam pembeliannya. Kemudian yang ketiga itu faktor produsen. Di sini hal yang harus dipertimbangkan yaitu seberapa besar jumlah pendanaannya, kemudian pengalaman dan kemampuan dalam mendistribusikannya, dan serta pengawasan dan pelayanannya yang diberikan itu seperti apa. Kemudian yang faktor keempat yaitu faktor perantara. Di sini hal yang harus dipertimbangkan yaitu dari sisi keuangannya, sikapnya atau etika, kemudian pelayanan, volume, serta ongkos dan lain sebagainya. Baiklah, yang ketiga yaitu adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan ataupun menggunakan satu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Baiklah, submateri kita yang ketiga yaitu adalah pelaku dari kegiatan ekonomi. Pengertian dari pelaku dari kegiatan ekonomi ini adalah semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi, baik itu dari sisi perorangan maupun organisasi seperti pemerintah dan swasta atau masyarakat pada umumnya. Pelaku kegiatan ekonomi yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi. Rumah tangga sebagai pelaku ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Sebagai pelaku ekonomi dalam hal ini, rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai pelaku produksi dan pelaku konsumsi. Peran rumah tangga sebagai pelaku produksi dapat dilihat dari pemanfaatan tenaganya untuk perusahaan ataupun untuk instansi pemerintah. Sedangkan dari sisi konsumsi, peran rumah tangga dapat dilihat dari pemanfaatan produk, baik barang atau jasa, untuk memenuhi segala kebutuhannya. Untuk mendapatkan penghasilan, rumah tangga keluarga memanfaatkan faktor produksi, yaitu tenaga,
untuk dijual pada rumah tangga perusahaan. Usaha yang dapat dijalankan dalam ruang lingkup rumah tangga dinamakan UMKM. Poin yang kedua yaitu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen sebagai pelaku ekonomi yang menyediakan barang ataupun jasa bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Berdasarkan pada lapangan usahanya, perusahaan biasanya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama industri primer, yaitu perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan memanfaatkan faktor produksi yang disediakan oleh alam. Contohnya dari kegiatan pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan, peternakan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu industri sekunder, yaitu perusahaan yang menghasilkan barang dalam arti industri atau perusahaan yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi masyarakat. Contohnya yaitu perusahaan pakaian, perusahaan sepatu, perusahaan mobil, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu industri tersier, yaitu perusahaan yang menghasilkan jasa seperti kegiatan jasa pengangkutan, transportasi, simpan pinjam, sewa bangunan, dan lain sebagainya, yaitu rumah tangga pemerintah. Selain rumah tangga dan perusahaan, pelaku ekonomi yang sangat penting perannya adalah pemerintah. Perekonomian yang berlangsung di Indonesia harus terkendali dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang menguntungkan baik untuk produsen, konsumen maupun distributor. Peran utama pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah mengendalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Salah satu caranya yaitu membuat kebijakan fiskal, moneter, peraturan keuangan internasional, ekspor, dan lain sebagainya. Dan poin yang terakhir yaitu rumah tangga luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara lain juga berperan bagi perekonomian di Indonesia karena suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga membutuhkan negara lain untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun peran dari rumah tangga luar negeri ini bagi perekonomian di dalam negeri yaitu sebagai konsumen, produsen, investor, pertukaran tenaga kerja, pemberi pinjaman luar negeri. Sebagai konsumen, hal ini dapat dilihat dari kegiatan impor yang dilakukan rumah tangga luar negeri terhadap produk dalam negeri. Sebagai produsen, rumah tangga luar negeri membantu untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak dapat memproduksi barang dan jasa. Hal ini dapat dilihat dengan kegiatan ekspornya. Baik, cukup sekian materi saya pada video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.